lihat itu. Hai guys, jumpa lagi bareng gue di sini. Kali ini gue akan menceritakan alur sebuah kisah hantu Martini yang hidup kembali ke dunia nyata dan berjualan layaknya manusia biasa, dan hanya untuk membayar hutang di akhirat. Gimana kelanjutannya? Yuk, gaskeun! Seperti biasa, Jamal dan Harun sedang asik berjalan ke kegelapan hutan yang sangat angker. Setelah berjalan cukup lama, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sosok gadis yang dia kenal. Sekarang dia berjualan di tengah hutan. Gadis itu bernama Martini yang telah lama meninggal dunia. Melihat kejadian itu, sontak mereka pun langsung ngacir terbujur-bujur karena takut. Ada hantu Martini, itu hantu Martini. Lari kabur. Akhirnya mereka pun olahraga malam maraton di malam hari. Setelah mereka berlari cukup jauh dengan rasa napas yang bengek, tiba-tiba rasa kaget pun itu kian menjadi-jadi. Pasalnya hantu Martini sudah berada di hadapan Bengetna. Dengan wajah cantik dan tompel imutnya, Martini pun menyapa seolah dia masih hidup di dunia ini. Harun, Jamal, kenapa kalian takut? Ini benar Mbak Mar loh, tegas hantu Martini dengan suara renyahnya. Harun pun minta maaf karena mereka merasa takut. Dengan obrolan itu, Mbak Martini pun menerangkan kalau dia ingin Jamal dan Harun mampir lagi ke warungnya, sebab mereka semua adalah teman lama. Dan Mbak Martini pun kangen ngobrol dengan mereka. Akhirnya dengan bujuk rayu Mbak Martini, mereka pun bersedia mampir ke warungnya dengan iming-iming akan membuatkan kopi spesial untuknya. Akhirnya tanpa berat-berat mereka pun OTW. Oh iya, Selang beberapa saat, mereka pun sudah berada di warung dan duduk santai dengan temani kopi dan gorengan di atas meja. Ini mantap cuy. Harun pun membuka percakapan dengan bertanya perihal mengapa dagang kembali di dunia. Sedangkan Mbak Martini kan sudah meninggoy, ungkap Harun. Dan sudah hidup tenang di alam sana, ungkap Harun juga. Akhirnya Mbak Martini pun bercerita kenapa dia kembali ke dunia dan berjualan. Ternyata di akhirat sana sedang lagi krisis moneter, ungkap Mbak Martini. Mereka berdua pun bingung. Hah? Gile Lundro. Mbak Martini pun menceritakan kembali kalau dia belum membayar cicilan panci, kuali, termos, rantang, dan kompor gas. Makanya Mbak Martini berjualan lagi untuk mencari tambahan. Apa segitunya anjir. Setelah bercerita panjang kali lebar kali tinggi, Mbak Martini pun ujung-ujungnya ingin minta tolong kepada Jamal dan Harun. Dia ingin meminjam duit 10 juta kepada mereka. Alhasil mereka pun kaget dengan uang sebanyak itu. Akhirnya mereka menyanggupi uang 10 juta itu, tapi besok akan mengantarnya, ungkap Harun. Mbak Martini pun senang dengan kebaikan mereka berdua. Dan Mbak Martini pun berjanji kalau bulan depan akan diganti uangnya. Setelah ngobrol kesana kemari, akhirnya mereka pun pamit pulang dan berjanji besok akan kembali dengan uang tersebut. uang kita kan kurang. Di perjalanan mereka pun bingung sebab uang mereka tak cukup 10 juta. Akhirnya Harun pun menjual motor kesayangannya demi Martini. Akhirnya motor pun dijual ke makelar. Namun sangat sayang, ketika mereka tengah berjalan pulang setelah membawa motor itu, uang pun dirampas oleh seorang begal. Daya uang pun raib di bawah begal tersebut dan kabur. Maaf Mbak, kami belum bisa membantu. Keesokan harinya, mereka pun datang sesuai janji. Mereka pun minta maaf karena belum bisa membantunya. Karena
Di sela itu Mbak Martini pun langsung memotong pencerahannya karena Mbak Martini sudah tahu masalah sebenarnya. Mbak Martini pun langsung membawa baskom yang sudah berisi air. Aneh bin ajaib, baskom itu pun menampakkan wajah begal yang sudah merampas uang mereka. Dengan sangat heran mereka pun menyanyikan kalau itu adalah orang yang membegal mereka dengan merampas uangnya. Mbak Martini pun menerangkan mereka kalau masalah ini biar Mbak Martini yang urus dan kalian jangan khawatir, tegas Mbak Martini. Ketika si begal sedang asik menikmati uang rempokannya, dia pun ketawa-ketawa kegirangan sambil memegang uang 10 juta. Tiba-tiba Mbak Martini muncul dengan wajah seramnya yang diasi tompel selesai kebo. Tanpa babi ibu, begal itu pun langsung di smackdown dan dilempar keluar dan terjatuh di tiang gedung. Akhirnya meninggoy. Keesokan harinya Jamal dan Harun sedang menikmati berita pagi di televisi. Ternyata berita itu adalah si begal yang modiar yang terjatuh di tempat kos di atas gedung. Rupanya si begal itu adalah residivis yang kabur karena melakukan curian mod. Mendengar itu Harun pun teringat kalau itu adalah si begal yang telah merampok duitnya. Satu bulan kemudian Harun dan Jamal mendapat pesan via WA untuk Martini. Setelah sampai di TKP, mereka terkejut karena warung Martini sudah tidak ada di tempat. Tiba-tiba Harun melihat sebuah koper yang berada di balik pepohonan tua itu. Lantas mereka pun mendatangi koper itu dan mengambilnya. Ternyata di koper itu terselip sepucuk surat dari Martini dengan tulisan berterima kasih tentang pinjaman uang itu. Dan pengembaliannya uang tersebut, Mbak Martini pun minta maaf karena tak bisa menemui mereka. Begitulah kira-kira isi suratnya. Setelah selesai membaca surat itu, mereka pun membuka koper. Dan ternyata itu adalah gepukan uang yang cukup banyak. Mereka pun kaget dan bahagia. Hai. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Bagi yang belum subscribe, mangga di subscribe agar kalian dapat menonton alur cerita yang lebih seru lagi. Terima kasih, wassalam.